Sobat Jumat Malam, bayangkan sebuah bangunan tua yang berdiri kokoh di jantung kota Surabaya. Di antara hiruk-pikuk kendaraan, lampu jalan, dan keramaian manusia yang terus berjalan tanpa henti. Di balik dinding tebal berlumut dan jeruji besi berkarat itu, tersimpan kisah kelam dari masa penjajahan Belanda. Inilah penjara Kalisosok, salah satu saksi bisu dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus tempat yang dipenuhi cerita horor yang tak pernah usang dimakan waktu. Tempat ini dibangun bukan hanya sebagai penjara, melainkan juga sebagai simbol kekuasaan kolonial atas pribumi. Disinilah tokoh-tokoh pergerakan, para pejuang kemerdekaan, hingga rakyat kecil yang dianggap mengganggu ketertiban, dikurung, disiksa, bahkan tak sedikit yang akhirnya tak pernah kembali. Dindingnya seakan merekam jeritan, tangisan, dan amarah yang tak pernah reda. Kini, bangunan itu sudah lama tak berfungsi sebagai lembaga pemasyarakatan. Sebagian areanya terbengkalai, sebagian lain nyaris dilupakan. Namun, meski waktu telah bergulir, aura mencekam tetap melekat di setiap sudutnya. Orang-orang yang pernah masuk ke sana bercerita tentang hawa dingin yang menusuk tulang, suara langkah kaki yang datang tanpa wujud, dan bisikan samar yang menghantui malam. Malam ini, kita akan menyusuri lorong-lorong kelam penjara Kalisosok. Kita akan membuka kembali catatan sejarahnya, mendengar rumor-rumor mistis yang berkembang, serta mencoba menimbang antara fakta dan mitos yang melekat. Sebab di balik bata merah yang lapuk dan pintu besi berderit, tersembunyi kisah derita yang bercampur dengan bayangan gaib yang masih gentayangan. Selamat datang di penjara Kalisosok, tempat di mana sejarah dan kengerian bertemu dalam satu ruang yang penuh misteri. Sobat Jumat Malam, ketika malam turun di Surabaya dan jalan-jalan mulai sepi, nama Kalisosok kerap disebut dengan nada pelan, seakan ada rasa segan untuk menyebutnya keras-keras. Warga sekitar percaya, meski bangunan itu sudah lama tidak berfungsi sebagai penjara, roh-roh yang pernah terjebak di dalamnya belum pernah benar-benar pergi. Banyak kisah mistis beredar, sebagian diceritakan turun-temurun oleh keluarga bekas sipir dan tahanan, sebagian lagi dialami langsung oleh warga sekitar. Konon, suara jeritan sering terdengar dari dalam bangunan tua itu, terutama menjelang tengah malam. Jeritan yang panjang, terputus, seolah berasal dari seseorang yang disiksa. Ada juga yang mendengar suara rantai besi diseret di lorong-lorong, padahal bangunan itu kosong. Di bagian sel paling gelap, sering terlihat bayangan hitam berjalan cepat, seperti tahanan yang terburu-buru menuju eksekusi. Beberapa orang yang nekat masuk pernah melaporkan melihat sosok pria kurus berpakaian compang camping, wajahnya pucat dan matanya kosong. Sosok itu biasanya muncul sejenak, lalu menghilang begitu saja di balik dinding. Tak hanya itu, ada juga cerita tentang sipir Belanda yang masih berjaga. Sosok pria tinggi dengan seragam kolonial sering terlihat berdiri di dekat pintu gerbang penjara, lengkap dengan topi khasnya. Warga percaya, sipir itu adalah arwah salah satu penjaga yang mati bunuh diri di dalam benteng karena merasa bersalah telah menganiaya banyak tahanan. Lorong-lorong bawah tanah Kalisosok adalah titik paling menyeramkan, gelap, lembab, dan penuh udara berat. Di sanalah orang sering mendengar bisikan samar dalam bahasa Belanda atau Jawa yang tidak jelas artinya. Ada pula kisah tentang bau anyir darah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, membuat bulu kuduk merinding. Para pedagang kecil di sekitar penjara juga punya kisah tersendiri. Ada yang mengaku saat lewat dini hari, ia melihat kerumunan orang berdiri berdesakan di balik jeruji, seperti para tahanan yang menunggu giliran keluar. Namun saat dilihat lebih lama, kerumunan itu lenyap, menyisakan jeruji besi berkarat. Seorang mantan tahanan yang pernah diwawancarai juga menuturkan, di masa lalu, banyak napi mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat diri mereka dikejar prajurit asing dengan cambuk, terbangun dalam keadaan lelah dan penuh keringat, seolah mimpi itu nyata. Para napi lama percaya, itu adalah bentuk warisan trauma dari roh-roh tahanan kolonial yang masih gentayangan.
Ada pula cerita dari mahasiswa pencinta sejarah yang mencoba melakukan penelitian. Saat ia merekam video dokumentasi di dalam bangunan, suaranya terdengar jelas di mikrofon, tetapi ada suara tambahan, gumaman pelan dalam bahasa asing yang tak ia ucapkan. Ketika diputar ulang, suara itu terdengar seperti kalimat pendek, "Blijven hier," yang artinya, "tetap di sini." Tak jarang, orang-orang yang melewati area itu mengaku merasa diikuti. Ada langkah pelan di belakang mereka, meski ketika menoleh tak ada siapa-siapa. Hawa dingin menusuk tulang seakan membungkus tubuh, membuat orang ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Saking kuatnya aura mistis Kalisosok, sebagian warga memilih menghindari jalan di depan penjara setelah tengah malam. Mereka percaya roh-roh penghuni lama sering berkeliaran di luar, mencari teman untuk menemani kesepian mereka. Sobat Jumat Malam, cerita-cerita ini memang tak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi terus diwariskan, terus diceritakan, dan terus menambah reputasi Kalisosok sebagai salah satu penjara paling angker peninggalan Belanda. Namun di balik semua rumor gaib itu, ada satu pertanyaan yang menghantui. Apakah benar semua jeritan, bisikan, dan penampakan itu hanyalah bayangan dari masa lalu, atau justru jejak nyata dari arwah-arwah yang masih terjebak di balik dinding tua Kalisosok? Sobat Jumat Malam, mari kita mundur jauh ke masa lalu, ketika Surabaya masih dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Kota ini sejak lama menjadi pusat perdagangan yang sibuk, pelabuhan penting yang menghubungkan jalur laut Jawa Timur dengan dunia luar. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan itu, Belanda sadar bahwa mereka membutuhkan bukan hanya benteng untuk melindungi diri, tetapi juga sebuah penjara yang bisa mengendalikan rakyat. Dari situlah lahir penjara Kalisosok, sebuah bangunan besar dengan dinding bata merah yang tebal, jeruji besi yang kokoh, dan lorong-lorong sempit yang dibangun bukan sekadar untuk mengurung tubuh, melainkan juga untuk menghancurkan jiwa. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, penjara ini berdiri sebagai simbol kekuasaan kolonial. Tidak hanya penjahat kriminal yang dijebloskan ke sana, tetapi juga tokoh-tokoh perlawanan, ulama, dan rakyat yang dianggap membangkang. Bagi Belanda, Kalisosok adalah alat politik, sebuah tempat di mana suara perlawanan dibungkam dengan cambuk, rantai, dan kegelapan. Para tahanan sering dipindahkan dari sel ke sel tanpa alasan, dipaksa kelaparan, bahkan dijadikan buruh paksa. Banyak dari mereka yang akhirnya meninggal dalam kesunyian, tubuh mereka terkubur tanpa nama, sementara jeritan mereka membekas di dinding yang dingin. Ketika Belanda tumbang di awal 1940-an dan Jepang masuk mengambil alih Hindia Belanda, Kalisosok tidak kehilangan perannya. Justru di tangan Jepang, reputasi penjara ini semakin kelam. Bangunan tua itu dipenuhi tawanan perang, tahanan politik, dan rakyat yang dicurigai. Jepang menggunakan Kalisosok sebagai tempat interogasi yang penuh penyiksaan. Ada catatan tentang sel bawah tanah yang dijadikan ruang eksekusi. Banyak tahanan yang tidak pernah kembali, meninggalkan jejak penderitaan yang seolah masih bergema hingga kini. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, suasana berubah. Indonesia memasuki masa revolusi yang penuh gejolak, dan Surabaya menjadi titik penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalisosok tetap berdiri kokoh, kadang dipakai oleh pejuang Indonesia untuk menahan musuh, kadang jatuh kembali ke tangan Belanda. Pergantian penguasa itu menambah lapisan kisah baru. Penjara ini bukan hanya milik kolonial atau pendudukan Jepang, tetapi juga bagian dari sejarah berdarah perebutan kemerdekaan. Di balik jeruji itu, ada pejuang yang menahan derita, ada mata-mata yang dituduh, ada kisah pengkhianatan, dan ada pula pengorbanan yang tidak tercatat di buku sejarah. Memasuki era pasca kemerdekaan, Kalisosok tidak lantas menjadi tempat damai. Pemerintah Indonesia tetap menggunakan bangunan itu sebagai penjara resmi. Pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, Kalisosok berfungsi menahan narapidana kriminal, tetapi juga kerap menampung tahanan politik.
Ada cerita bahwa beberapa orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa 1965 pernah dikurung di sana. Meski tidak sebesar Pulau Buru atau Nusa Kambangan, Kalisosok memiliki peran tersendiri dalam menorehkan kisah kelam bangsa. Namun seiring berkembangnya kota dan sistem pemasyarakatan modern, fungsi Kalisosok mulai berkurang. Pada awal 2000-an, penjara ini resmi ditutup. Sel-selnya dibiarkan kosong, dindingnya retak, catnya mengelupas, pintu-pintunya berkarat. Yang tersisa hanyalah bangunan tua yang menjadi saksi dari berabad-abad penderitaan manusia. Meski sudah tidak digunakan, Kalisosok tidak pernah benar-benar mati. Ia tetap hidup dalam cerita-cerita warga, dalam bisikan angin yang melewati lorong-lorong kosong, dalam aura mencekam yang menyelimuti bangunan ketika malam turun. Sobat Jumat Malam, ketika kita menatap arsitektur Kalisosok, kita bisa melihat jelas tujuan dari pembuatannya. Dinding bata merah yang tebal bukan hanya untuk kekuatan, tetapi juga untuk meredam suara jeritan. Ventilasi kecil membuat udara di dalam sel pengap, memaksa tahanan hidup dalam kesengsaraan. Gerbang besi besar yang masih berdiri hingga kini menjadi simbol kekuasaan yang dingin, pintu yang memisahkan kebebasan dan penderitaan. Semua itu didesain untuk memberi efek psikologis, membuat tahanan merasa kecil, tak berdaya, dan hancur. Sejarah panjang Kalisosok mencerminkan perjalanan Surabaya itu sendiri. Dari masa kolonial, pendudukan Jepang, revolusi, hingga masa republik, penjara ini selalu hadir, seolah menjadi panggung tempat berbagai generasi menorehkan kisah. Setiap era meninggalkan luka, setiap penguasa meninggalkan jejak penderitaan. Maka tidak mengherankan jika kini Kalisosok dianggap angker. Bukan semata karena cerita hantu, tetapi karena sejarahnya yang penuh dengan kematian, kesedihan, dan penindasan. Bagi sebagian orang, Kalisosok adalah bangunan tua yang terlupakan. Tetapi bagi mereka yang peka, setiap bata, setiap jeruji, setiap lorong adalah saksi bisu dari masa lalu yang tidak bisa dihapus. Sejarah yang kelam itu mungkin sudah tercatat dalam buku, tetapi roh-roh yang pernah merasakan derita di sana seakan masih bertahan, menjadikan tempat ini bukan hanya situs sejarah, melainkan juga ruang gaib yang menyimpan bayangan masa lalu. Sobat Jumat Malam, setelah kita menelusuri lorong-lorong kisah mistis dan sejarah panjang Kalisosok, mari kita menengok pada catatan resmi dan fakta-fakta yang bisa kita temukan hingga hari ini. Karena meski nuansa mistis begitu kental, penjara ini juga tercatat dalam dokumen sejarah dan kebijakan pemerintah daerah. Secara administratif, penjara Kalisosok memang benar-benar pernah menjadi bagian penting dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Lokasinya berada di Jalan Kalisosok, Surabaya, tidak jauh dari kawasan Jembatan Merah yang terkenal sebagai pusat pertempuran tanggal 10 November. Bangunan tua ini telah diakui sebagai bangunan bersejarah yang memiliki nilai cagar budaya. Status ini membuatnya tidak bisa begitu saja dibongkar atau dihilangkan, meskipun sebagian areanya sudah tidak berfungsi dan dibiarkan terbengkalai. Menurut catatan resmi, penjara ini sudah tidak digunakan lagi sejak awal tahun 2000-an. Seiring berjalannya waktu, fungsi penjara dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain di Surabaya yang lebih modern. Kalisosok pun ditinggalkan, hanya menyisakan bangunan tua yang berdiri bisu di tengah perkembangan kota. Namun karena statusnya sebagai bagian dari cagar budaya kota Surabaya, pemerintah memiliki kewajiban menjaga, meski perawatan yang dilakukan tidak seintensif bangunan bersejarah lain seperti Balai Kota atau Gedung Internatio. Dari sisi arsitektur, para peneliti menyebutkan bahwa Kalisosok dibangun dengan gaya khas Belanda. Dinding bata merahnya masih bisa disaksikan hingga kini, meski banyak bagian yang sudah retak. Atap-atap tinggi, pintu besi besar, dan sel-sel sempit menjadi bukti otentik fungsi awal bangunan. Beberapa penelitian akademis menekankan bahwa keberadaan penjara ini menjadi contoh nyata bagaimana kolonialisme menggunakan arsitektur sebagai alat kontrol sosial. Fakta lain yang menarik, dalam arsip-arsip kota,
tercatat bahwa Kali Sosok sering disebut ketika membahas perkembangan Surabaya sebagai kota strategis. Bukan hanya bangunan biasa, tetapi juga simbol ketertiban yang ditegakkan dengan kekerasan pada masa lalu. Bahkan, ada catatan mengenai penggunaan penjara ini pada masa pendudukan Jepang, yang memperkuat posisinya sebagai salah satu lokasi paling kelam di Jawa Timur. Hingga kini, tidak ada data resmi tentang jumlah tahanan yang pernah keluar masuk Kali Sosok sejak pertama kali dibangun hingga ditutup. Namun, dari berbagai catatan sejarah disebutkan bahwa ribuan orang pernah merasakan jeruji besinya. Banyak di antara mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan, aktivis kemerdekaan, dan bahkan rakyat kecil yang dianggap mengganggu stabilitas kolonial. Sayangnya, tidak semua nama tercatat. Banyak kisah yang hilang bersama tubuh-tubuh yang lenyap di dalam penjara, menambah aura misteri yang melingkupi tempat ini. Di era modern, bangunan Kali Sosok sering menjadi bahan penelitian mahasiswa sejarah dan arsitektur. Ada pula beberapa komunitas pecinta sejarah yang berusaha mendokumentasikan sisa-sisa bangunan melalui foto dan tulisan. Namun akses ke dalam penjara tidak selalu mudah, karena sebagian area berstatus terbatas. Beberapa bagian sudah sangat rapuh, sehingga membahayakan pengunjung. Fakta ini membuat eksplorasi resmi harus dilakukan dengan izin khusus. Dari sisi pemerintah kota, upaya pelestarian memang diakui terbatas. Berbeda dengan Lawang Sewu di Semarang yang diubah menjadi museum populer, Kali Sosok belum benar-benar mendapat sentuhan revitalisasi. Alhasil, sebagian besar publik lebih mengenal penjara ini melalui cerita mistis ketimbang informasi sejarah yang resmi. Sobat Jumat Malam, inilah kenyataannya. Secara fakta, Kali Sosok adalah bangunan bersejarah yang sudah tidak digunakan lagi sebagai penjara sejak awal 2000-an, kini berstatus cagar budaya, namun perawatannya belum maksimal. Sisa-sisa arsitektur kolonial masih tampak jelas, dan catatan sejarah mencatat peran besar penjara ini dalam masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan. Tetapi di balik semua data resmi itu, tetap ada ruang kosong yang penuh pertanyaan. Berapa banyak jiwa yang pernah tersiksa di dalamnya? Berapa banyak yang tak pernah keluar? Dan berapa banyak kisah yang hilang tanpa tercatat? Sobat Jumat Malam, setelah menelusuri catatan sejarah dan mendengar bisikan mistis yang beredar, tibalah kita pada titik perbandingan. Manakah yang benar-benar fakta, dan manakah yang hanya mitos dari mulut ke mulut? Secara fakta, penjara Kali Sosok memang ada dan tercatat jelas dalam sejarah Surabaya. Ia dibangun pada masa kolonial Belanda, digunakan kembali di masa pendudukan Jepang, kemudian masih berfungsi di era kemerdekaan hingga akhirnya ditutup pada awal tahun 2000-an. Catatan resmi pemerintah kota menegaskan statusnya sebagai bangunan bersejarah atau cagar budaya. Bukti arsitektur kolonial masih berdiri, dinding bata merah, sel sempit, ventilasi kecil, dan gerbang besi besar. Semua itu nyata, bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Namun, di sisi lain, ada kisah-kisah gaib yang tidak bisa dibuktikan dengan data. Jeritan tengah malam, bayangan sipir Belanda yang masih berpatroli, bisikan dalam bahasa asing, hingga bau darah yang tiba-tiba muncul di lorong-lorong. Semuanya adalah bagian dari mitos dan pengalaman pribadi. Tidak ada catatan resmi yang menuliskan peristiwa-peristiwa gaib itu, tetapi cerita terus beredar, diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, sehingga membentuk citra Kali Sosok sebagai penjara angker. Yang menarik, fakta dan mitos seringkali saling tumpang tindih. Misalnya, catatan sejarah tentang tahanan yang disiksa dan dieksekusi memberikan dasar logis mengapa orang merasa lorong Kali Sosok penuh energi negatif. Fakta penderitaan masa lalu seolah menjadi bahan bakar bagi mitos tentang arwah penasaran yang masih gentayangan. Dengan kata lain, horor Kali Sosok bukan sekadar hasil imajinasi, melainkan lahir dari sejarah kelam yang benar-benar terjadi. Sobat Jumat Malam, inilah Kali Sosok, sebuah tempat di mana garis antara sejarah dan legenda menjadi kabur. Fakta mencatat penjara yang penuh penderitaan, mitos menambahkan bayangan gaib yang tak kasat mata.
Keduanya berpadu, menjadikan Kalisosok bukan hanya situs bersejarah, tetapi juga ruang angker yang hidup dalam ingatan kolektif Surabaya. Sobat Jumat Malam, malam ini kita telah berjalan menyusuri lorong-lorong gelap penjara Kalisosok. Kita mendengar cerita jeritan yang tak pernah berhenti, bayangan sipir Belanda yang masih berpatroli, dan bisikan gaib yang muncul di udara pengap. Namun kita juga menyingkap lembaran sejarah yang tak kalah kelam, tentang bagaimana Kalisosok dibangun sebagai simbol kekuasaan kolonial, dipakai Jepang untuk menekan rakyat, hingga akhirnya menjadi bagian dari perjalanan republik yang kita kenal hari ini. Di antara fakta dan mitos, satu hal yang pasti, Kalisosok adalah tempat yang syarat dengan penderitaan. Dinding bata merahnya bukan sekadar susunan material, melainkan saksi dari ribuan jiwa yang pernah meringkuk dalam derita. Tidak mengherankan jika hingga kini, meski penjara itu telah lama ditutup, auranya tetap terasa berat dan mencekam. Sobat Jumat Malam, kisah Kalisosok mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu tersimpan rapi di buku-buku pelajaran. Kadang ia menempel pada dinding tua, tercium dalam bau lembab, terdengar dalam bisikan malam, dan bahkan menampakkan diri dalam bayangan samar. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah yang kita dengar di balik jeruji itu sekadar gema masa lalu yang tak ingin kita lupakan, ataukah benar-benar suara dari arwah-arwah yang masih menunggu pembebasan? Sampai bertemu lagi di cerita horor berikutnya. Tetap waspada, tetap penasaran, dan jangan pernah berjalan sendirian di malam yang terlalu sunyi.